as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Nabi minta rezeki kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadatahu 'indallahi rizqa." Maka mintalah wahai manusia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, mungkin usaha kita boleh hebat, mungkin usaha kita boleh besar, mungkin jabatan kita boleh tinggi, akan tetapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, minta rezeki kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebab-sebab di dalam agama kita yang mendatangkan rezeki adalah bertakwa kepada Allah. Jadilah hamba-hamba yang bertakwa. Jadilah hamba-hamba yang menjaga syariat Allah. Jadilah hamba-hamba yang menjaga perintah-perintah Allah. Jadilah hamba-hamba yang menjauhi larangan-larangan Allah. Allah akan berikan Anda rezeki. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia jalan keluar dari segala problem dia. Kita punya problem dalam kehidupan ini. Di antara solusi utama yang Allah janjikan adalah kamu bertakwa kepada Allah. Terlebih daripada itu Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Atas sebab apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para hadirin kita mengetahui rezeki terbagi menjadi dua. Ada rezeki yang kita sangka-sangka, ada rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Apa contoh rezeki yang disangka-sangka? Kita bekerja di sebuah tempat, kita tahu gaji kita sebulan berapa. Itu rezeki yang kita sangka-sangka. Kita menjalankan usaha, kita tahu profitnya berapa setiap bulannya. Itu rezeki yang disangka-sangka. Terus ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Seperti apa contohnya? Tiba-tiba dapat bonus. Tiba-tiba mendapatkan hasil yang membludak di luar ekspektasi. Ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa sebabnya? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, kalau Anda mendapatkan rezeki yang tidak Anda sangka-sangka, maka itu tanda Anda orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sebab di dalam agama kita yang mendatangkan rezeki adalah bertawakal kepada Allah. Antum boleh kuat, marketing antum boleh hebat, jabatan antum boleh tinggi, kecerdasan antum boleh luar biasa, tapi jangan pernah antum bergantung kepada itu semua. Gantungkan segala urusan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua hanya sebab. Kita gantungkan semuanya, saya kerahkan dengan maksimal, sisanya saya serahkan kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang menggantungkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan kepada dirinya. Maka jadilah hamba-hamba yang bertawakal. Kemudian yang keempat, di antara sebab yang mendatangkan rezeki, dan ini sangat penting, adalah menjaga sholat. Maka wahai para lelaki sekalian, antum semua kepala keluarga, antum semua pejuang nafkah, maka banyak rintangan yang antum hadapi. Maka di antara yang mempermudah antum dalam mencari rezeki adalah antum menjaga sholat. Jangan seperti sebagian orang berangkat pagi-pagi buta, berangkat kerja, belum terbit matahari dia sudah pergi berangkat, tapi sayangnya dia tidak sholat subuh. Bagaimana mungkin dia berusaha mencari rezeki tapi dia lupa kepada zat yang memberikan rezeki, yaitu Allah. Terus bagaimana? Apakah dia tidak dapat rezeki? Dia dapat rezeki. Tapi orang beriman tidak lihat nominal keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jaga sholat dan perhatikan sholat keluarga kita, jaga sholat istri kita. Karena di antara fakta yang tidak terbantahkan, perempuan itu suka nunda-nunda sholat. Kita yang sudah punya istri paham. Maka di antara tugas antum, perhatikan sholatnya istri antum. Beri kerja, telepon istri. Sudah sholat apa belum? Telepon istri, anak-anak sudah sholat apa belum? Jaga sholat mereka. Ini di antara sebab Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkanlah keluargamu untuk menjaga salat dan kamu tidak salat.
Karena kalau kita hanya perintah mereka sholat, kita nggak sholat, nggak akan diterima sama mereka. Perintahkan keluargamu untuk menjaga sholat, istri dan anak-anakmu. La nas'aluka rizqa, kami gak minta rizki sama kamu, kata Allah. Nahnu narzuquk, bahkan kami yang berikan rizki. Para ulama mengatakan ini ayat menjelaskan di antara sebab mendatangkan rizki kita menjaga sholat. Maka para hadirin, sesibuk apapun kita, sebesar apapun tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, di antara sebab yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyambung hubungan silaturahim. Kita punya ibu, kita punya bapak, kita punya paman, kita punya bibi, kita punya saudara-saudari. Sambung hubungan baik kita dengan mereka. Walaupun mereka berusaha menjauh dari kita, kita sambung hubungan kepada mereka. Ya, karena hakikat daripada menyambung hubungan silaturahim adalah berusaha menyambung walaupun orang itu memutus dari kita. Usahakan terus berbuat baik kepada mereka. Jangan kita berbuat baik kepada orang lain, royal kepada orang lain sama keluarga sendiri, kerabat sendiri, jelek hubungannya. Jangan. Jaga hubungan kekerabatan, jaga hubungan silaturahim, terutama kepada orang tua, terutama kepada saudara dan saudari kita, paman dan bibi kita. Jaga hubungan kita. Itu di antara sebab Allah memberikan kita kelapangan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub sallallahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi asari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya oleh Allah, ingin dipanjangkan umurnya, apa kata Nabi SAW? Falyasil rahimah, sambunglah hubungan silaturahim. Maka sambung hubungan silaturahim. Kita perlu modal, apalagi yang orang tuanya tidak satu kota. Kita butuh biaya transport, tapi yakinlah Allah akan ganti. Kalau kita nggak bisa datang dengan diri kita, kita bisa telepon, kita bisa kirim pesan WhatsApp dan yang lainnya. Sambung, Allah akan berikan kita kemudahan rezeki. Kemudian yang terakhir, tapi ini bukan yang paling akhir, hanya saja waktunya nggak cukup. Di antara sebab yang mendatangkan rezeki adalah memperbanyak sedekah. Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita harta, tujuannya agar harta tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka di antara hal yang memudahkan rezeki kita adalah kita berusaha bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, tidak perlu besar, sesuai kemampuan kita. Apapun yang kalian sedekahkan, Allah akan ganti. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta tidak berkurang dengan sedekah, walaupun secara kasat matanya berkurang. Kita punya uang 1 juta, kita infakkan 100.000, tinggal 900. Tapi sejatinya 100.000 itulah harta kita yang sesungguhnya. Dan itu Allah akan berikan balasan. Dan tahukah kita, di dalam Al-Quran, orang yang bersedekah dengan ikhlas, Allah katakan mereka itu sama dengan memberikan utang kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqradullaha qardan hasana." Dan berikanlah utangan yang baik kepada Allah. "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang memberikan utangan kepada Allah, utang yang baik, Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Apa maksud utang di sini? Adalah bersedekah. Kenapa Allah katakan orang yang bersedekah dengan memberikan utang kepada Allah? Ini isyarat Allah akan ganti. Kalau kita berutang, kita wajib bayar sesama manusia. Walaupun pahala kita banyak, tapi kita punya utang, meninggal bawa utang, dituntut sampai pengadilan akhirat. Tatkala Allah katakan bersedekah itu utang atas diri Allah, menunjukkan Allah akan bayar, Allah akan ganti, dan jangan pernah takut. Maka para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini perlu keimanan. Maka apa yang kita punya, yang kita bisa, berikan. Walaupun kecil, niatnya ikhlas, berikan. Allah akan berikan kita kemudahan dan ganti yang berlipat-lipat ganda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.